Iman, imun, dan amin seyogyanya tetap seia sejalan. Iman untuk tetap bersih dari pikiran kotor, dan imun adalah hasil dari kebersihan lingkungan. Amin untuk doa yang mengharapkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kebersihan lingkungan memang bukan satu-satunya jalan untuk kita tetap bertahan hidup, tetapi kebersihan lingkungan juga mengajarkan kita tentang arti keindahan, dan itulah yang patut kita syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Semoga imun kita tetap terjaga di masa pandemi ini. Saya Mersya di channel Media Timur Official kembali menyapa Anda bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bone, yaitu Bapak Andi Syahrul SEMC. Barangkali banyak yang tidak tahu profil detail dari beliau dan juga bagaimana sepak terjang karirnya, bagaimana beliau selaku pimpinan, kinerja Dinas Lingkungan Hidup, dan juga banyak hal lain yang bisa kita dapatkan. Temukan ilmu dan inspirasinya lewat TTM Tanya-Tanya Mersya berikut ini. Pres plastik ya. Nah, ini kita ada di tempat rumah kompos. Ini apa ini tempat apa nih Pak Adi? Pengolahan sampah. Ini apa nih? Disimpan caca. Oh, jadi daunnya itu dijadikan ini daun yang sudah dicacah. Ini nanti jadinya pupuk, jadi kompos. Ini kompos. Ini campuran tanah ya? Iya, enggak ada tanah. Oh, enggak ada. Apa aja nih campurannya, Pak? Kotoran hewan. Iya ya. Oh iya ya, ampas gergaji ternyata. Nah, inilah hasilnya ya. Ini kompos cair. Masih kompos cair. Digunakan untuk tanaman. Kompos blok ada juga nih, kompos blok. Oh iya. Ada cetakan. Iya cetakannya. Baik. Membuat kompos. Baik. Terima kasih. Langsung saja saya menyapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah. Nah, kita akan mencari tahu ya, ini profil detail dari seorang Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Andi Syahrul SEMC. Profil detail pastinya dari tempat dan tanggal lahir, pendidikan terakhir, warna favorit, hobi, beliau menikah tahun berapa, jumlah anak, kemudian awal karir PNS itu tahun berapa, riwayat jabatan, hal yang paling diinginkan dalam hidup dan itu belum tercapai, dan satu lagi, moto hidup. Saya yakin seorang pemimpin punya moto. Yuk kita simak berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, sore ini tentu kami bersyukur dan saya menyampaikan selamat datang khususnya kru TTM Tanya Mersya Media Timur Official di Dinas Lingkungan Hidup sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini sudah betul-betul masyarakat sudah memahami bahwa profil sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini betul-betul kita sudah pahami lebih dekat lagi. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama, profil detail Kadis Dehla, ya nama saya, tentu nama lengkap saya, Andi Syahrul Samsu, SE, MSc, tempat dan tanggal lahir, Watampone, tanggal 2 Juli 1963, pendidikan terakhir, S2, Magister Pemerintahan Daerah, tahun 2003, kemudian warna favorit, sudah tentu, warna hijau, kesukaan kami, hobi, main tenis, menyanyi, menikah tahun 1993, tepatnya pada tanggal 7 November 1993. Jumlah anak 5, yang pertama laki-laki, yang kedua laki, yang ketiga laki, yang keempat laki, dan yang terakhir perempuan. Awal karir PNS, ya sejak tahun 1993 kami terangkat dan pertama kali ditempatkan di kantor gubernur, khususnya di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian saya dipindahkan ke Bone dan ditempatkan di bagian kepegawaian kurang lebih 6 bulan. Setelah 6 bulan ya saya beralih ke Bapda selama kurang lebih 14 tahun. Dan selanjutnya disitulah sebagai meniti karir pertama dalam memangku jabatan sebagai Kepala Seksi Pengairan. Nah, riwayat jabatan, tadi saya sudah menjelaskan bahwa mulai calon pegawai negeri sipil sampai terangkat pegawai negeri sipil, kami mengabdi di Bapda kurang lebih 14 tahun dengan jabatan terakhir Kepala Seksi Pengairan selama kurang lebih 14 tahun. Kemudian diangkat menjadi Camat Telu Limpoe pada tahun 2003 sampai 2006. Kemudian diangkat lagi camat di Kahu kurang lebih 5 tahun 3 bulan 18 hari. Kemudian diangkat lagi menjadi camat di Tainai Teratam Barat kurang lebih 5 tahun 8 bulan. Dan selanjutnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang aparatur sipil negara, maka seluruh pejabat eselon 2 di seluruh Indonesia ini memang dipersyaratkan untuk mengikuti lelang jabatan sesuai dengan persyaratan teknis yang mereka sudah miliki. Dan alhamdulillah di antara 34 kami juga masuk dalam persyaratan untuk ikut lelang jabatan. Terpaksa saya memilih di Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Litbang, dan staf ahli. Alhamdulillah ketiga-tiganya saya tembus. Dan sesuai dengan profesi di lapangan selama ini, ya mungkinlah Pak Bupati memilih saya untuk ditempatkan di Dinas Pemadam Kebakaran sebagai Kepala Dinas kurang lebih 2 tahun 9 bulan. Dan selanjutnya mengikuti asesmen, kemudian kami ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup sampai hari ini. Alhamdulillah. Itu riwayat jabatan. Hal yang paling diinginkan dalam hidup tapi belum tercapai, saya kira kita sudah memahami bahwa kami juga kepingin juga ada cucu. Dan alhamdulillah sampai hari ini belum mendapatkan cucu. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan umur panjang dan saya bisa menikmati seperti apa yang dinikmati oleh saudara-saudara saya dari yang lain. Kemudian moto hidup, ya senang berbagi, kebahagiaan, kesetiaan kepada sesama orang lain, suka menyenangkanlah. Saya kira dalam hidup kita ini memang itulah menjadikan moto. Jadi silaturahmi, berteman lebih banyak, saya kira lebih bermanfaat bagi manusia. Saya kira seperti itu. Wah, keren sekali ya. Ini ibunya ini, istrinya Bapak ini sangat beruntung sekali ya. Sebaliknya mungkin Bapak juga beruntung mendapatkan. Boleh tahu Ibu namanya istri Bapak siapa? Namanya Ibu Andi Vidya, sarjana ekonomi juga. Kebetulan alumninya sama, cuman beda 6 tahun. Dan saya cukup bangga juga, beliau ini pokoknya tadi sudah didengarkan ya, hobinya apa? Main tenis dengan bernyanyi. Di awal barangkali supaya lebih semangat lagi kita akan mendengarkan suara beliau. Silakan Pak. Apa nih? Tadi ada lagu alun, apa sih judulnya tadi Pak?
Apa itu? Simponi yang indah ya? Iya. Boleh nyanyi sedikit Pak? Oh Simponi boleh. yang indah. Makasih. Saya coba-coba memberikan apresiasi terkait dengan lagu yang sudah cukup lama. Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku, dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu, merdu lirik suaramu, bagai pelita hidupku, bagai pelita hidupku. Oke, makasih pemirsa. Mantap sekali ternyata suaranya Bapak. Iya, ini keluarga seniman sebenarnya juga punya darah seniman juga. Ada yang bisa main saksofon, main musik pokoknya ya. Jadi salut deh buat Bapak. Kita melangkah ke sesi berikutnya ya pemirsa Media Timur Official di program TTM Tanya-Tanya Mersya. Nah selanjutnya nih Pak ya, saya pengen tahu dan juga mungkin masyarakat pengen tahu awal cikal bakal dari perubahan lembaga pemerintah yang dulunya itu Dinas Kebersihan, kemudian berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Silakan Pak. Baik, terima kasih pemirsa. Saya kira pertanyaannya cukup bagus sekali. Saya kira dengan seiramanya perubahan undang-undang tentang pemerintahan, kita berangkat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah, kemudian berubah lagi ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 terkait dengan menyangkut masalah pemerintahan daerah, kemudian berubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, inilah barangkali yang membuat sehingga pemerintah daerah dalam rangka reformasi birokrasi ini tentu memberikan pelayanan yang seyogyanya. Kemarin sudah berbanding terbalik. Biasanya masyarakat melayani pemerintah, sekarang kita harus bagaimana pemerintah melayani masyarakat secara terbuka. Saya kira seperti itu. Jadi memang awalnya ini bukan dinas, ya kantor kebersihan berdiri sendiri. Dulu namanya ini BLHD, Badan Lingkungan Hidup Daerah. Jadi memang antara kebersihan dan BLHD terpisah. Nah, mungkin karena perubahan undang-undang melihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup ini tipenya ke tipe A, membawahi 4 bidang, karena ada juga organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bone ini hanya tipe B, contoh pemadam kebakaran, hanya 3 bidang saja. Sekarang ini kalau di lingkungan hidup ini ya Dinas Lingkungan Hidup sendiri, kemudian sekretaris DLH, kemudian 4 bidang. Bidang tata lingkungan, bidang penaatan, bidang pencemaran dan pengendalian lingkungan hidup, kemudian bidang pengelolaan persampahan dan limbah B3. Sehingga berubahlah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone di tahun 2016 kalau saya tidak salah sampai hari ini. Nah, itulah cikal bakal sehingga ya perubahan demi perubahan. Makanya sekarang kebersihan ini berada di dalam satu bidang. Jadi pimpinannya di sini Dinas Lingkungan Hidup, mereka berada di bidang pengelolaan persampahan dan limbah B3, bukan lagi bidang kebersihan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3. Saya kira seperti itu, Dek. Makasih. Ya, ini langsung berkesinambungan dan dengan pertanyaan yang ketiga itu tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dilihat dari struktur organisasi. Mungkin tidak bisa dijelaskan sampai ke bawah ya Pak, mungkin gambaran umumnya saja silakan. Saya kira memang tugas pokok dan fungsi kita di DLH ini sesuai dengan struktur organisasi yang ada memang sangat berat sekali. Mungkin barangkali masyarakat umum tahu bahwa persoalan sampah ini ranahnya DLH, benar. Tapi persoalan tata lingkungan, pencemaran dan kerusakan lingkungan ini dan penaatan pengawasannya di sini cukup berat juga. Jadi bukan hanya sekedar persoalan sampah yang kita hadapi, persoalan kebersihan dalam kota kita hadapi, tapi bagaimana mengeluarkan izin-izin, karena di sini di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup ini, kemudian turunannya ke Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 ini sangat berat sekali. Bagaimana kita memberikan masyarakat baik perorangan maupun lembaga memberikan izin sesuai dengan mereka klasifikasi permohonannya. Jadi memang sudah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 27 bahwa yang katakanlah perumahan kawasan di atas 10 hektar itu berarti harus dilakukan AMDAL. AMDAL ini sangat luar biasa karena anggarannya cukup besar. Kalau AMDAL itu kurang lebih paling di bawah 400 juta. Maksimal 700 juta. Dan ini dikerjakan oleh pihak ketiga karena memang butuh profesionalisme dan butuh rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, orang ketiga ini rata-rata yang misalnya dari Unhas, dari konsultan yang profesional menangani seperti ini. Beda dengan UKL, UPL. Beda dengan SPPL. Contoh, katakanlah penggilingan beras, usaha perdagangan lain, kemudian usaha peternakan, usaha
pengelolaan tempe dan tahu misalnya. Itu hanya di lingkup UKL UPL saja. Katakanlah Alfamidi, Alfamart, Indomart itu UKL UPL. Skala lebih kecil lagi, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Cukup seperti itu. Itu kan hanya paling-paling hanya 10 lembar saja dokumen. Karena itu sudah terformat sesuai dengan PP. Beda dengan AMDAL. AMDAL ini kajiannya sangat luar biasa. Kadang-kala 3 sampai 4, 5 kali kita pertemuan baru final. Karena memang harus dikaji secara analisis, secara mendetail. Apakah memang seluruh personil yang kita bentuk di Dinas Lingkungan Hidup ini melalui Komisi AMDAL ini mampu memberikan apresiasi jawaban sesuai dengan notabene pemohon. Karena kita tahu, karena kalau AMDAL ini dampaknya sangat luar biasa. Kalau UKL UPL atau SPPL, surat pernyataan kesanggupan memberikan pengelolaan lingkungan itu hanya ya kesiapan saja. Dan itu harus dimonitor setiap 6 bulan, berarti 2 kali dalam 1 tahun. Apabila melakukan pelanggaran atau melakukan penambahan tanpa melapor ke Dinas Lingkungan Hidup, maka wajib kita memberikan teguran. Saya kira seperti itu, Dek. Baik. Oh iya, berat juga ya untuk AMDALnya ini. Persoalan harus benar-benar dicermati dengan baik dan didalami ya. Jadi bukan persoalan sampah saja, gimana juga pengelolaannya, termasuk yang apa nih air-air yang apa diseluruhkan itu gimana ya, pencemarannya, kemudian pohon-pohonan juga Pak ya. Itu yang berarti ada hubungan juga dengan kehutanan nih, kehutanan, kemudian BPBD ya termasuk. Iya baik. Selanjutnya syarat atau kategori usaha yang termasuk tidak mengganggu lingkungan hidup, kan tadi dibahas sedikit ya tentang pengendalian lingkungan, dan bagaimanakah prosedur peninjauan lokasi bagi pelaku UKM baik mikro dan ataupun makro. Karena kebetulan kemarin Pak saya wawancara dengan Kadis Koperasi dan UKM Bone, jadi saya langsung hubungkan ke sini Pak, silahkan. Baik, terima kasih Demersa. Jadi saya kira memang persyaratan yang harus kita penuhi memang saya kira tidak begitu berat, karena yang tadi saya sudah jelaskan mulai pengolahan pabrik gaba ya, pengolahan itu limbah gaba ya. Kemudian tempe nih, Pak. Ya tempe. Saya kira tempe ini kan limbahnya ya banyak mereka jatuh di sungai atau banyak jatuh di got yang notabene bisa memberikan mencemari lingkungan, saya kira seperti itu. Nah, dari persyaratan kita ya tentu dari pemohon kita harus meninjau dulu bagaimana proses pengolahan limbahnya. Apakah mereka sudah buatkan septic tanknya atau bagaimana? Apakah mereka sudah buatkan bak penampungannya atau bagaimana? Dan apabila si perusahaan ini tidak mengiyakan sesuai dengan perintah kita, karena ini amanah undang-undang dan peraturan pemerintah, makanya kita berikan surat teguran. Apabila kedua kalinya tidak memberikan surat tindak lanjut, maka berhak kita memutus usaha seperti itu. Nah, bukan serta-merta bahwa kita mau seenaknya menutup usahanya orang, karena kita mau melihat juga masa depannya mereka. Karena mereka pekerjakan katakanlah tenaga kerja, laki perempuan berapa dan butuh biaya. Itu ada dokumen khusus ya? Ada deh, ada dokumen. Surat izinan. Iya. Karena di situ memang ada SPPL kita keluarkan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan limbah. B3-nya. Dinas Lingkungan Hidup. Nah, apabila mereka tidak lakukan seperti itu, maka ya pasti kita melakukan teguran. Contoh, pabrik tahu tempe yang ada di Cabalu, kita hentikan karena memang dia keras kepala, dia tidak mau tetap membuang ke sungai. Makanya kita kerjasama dengan Reskrim untuk turun sama-sama. Berbeda yang ada di Bulu Tempe, berbeda yang ada di sana di pinggir sungai yang jalur ke BTN Fabri. Nah, inilah hal-hal seperti inilah kita harus monitoring. Disitulah tugasnya tadi bidang penaatan dan pengawasan. Mereka turun untuk monitoring seperti itu. Iya, pemirsa Media Timur Official di program TTM Tanya-Tanya Mersya. Kita lanjutkan lagi dan tetap semangat Pak ya. Oh, tetap semangat. Iya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita pengen tahu nih kendala apa saja yang dihadapi terkait masalah lingkungan hidup atau mungkin persampahan, termasuk persoalan administrasi di kantor, sehingga ini butuh bantuan khusus dari pihak atau instansi lain nih Pak. Ini intinya. Iya. Saya kira memang sangat luar biasa pertanyaan Bu Bersa. Saya kira saya berikan contoh menyangkut masalah persoalan tambang aja. Tambang ini yang jelasnya kita tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang Kabupaten Bone. Itu nomor 1 itu. Jadi apapun sepanjang tidak ada rekomendasi. Katakanlah tambang yang ada di wilayah utara, Cenrana. Itu kan tidak ada yang tidak masuk di dalam rencana tata ruang. Secara otomatis siapapun ya pasti saya yang menghentikan dan saya tidak akan merekomendasikan. Makanya di sini ada kita bentuk tim teknis. Jadi apakah perumahan, apakah penambangan, jadi pasti ada pembahasan di sini dan kita libatkan mulai dari tata ruang,
PU, pertanian, Satpol PP, dari Dinas Tenaga Kerja, semua yang terkait dalam persoalan seperti itu kita libatkan semua. Nah, nantilah Dinas Lingkungan Hidup terakhir memberikan rekomendasi. Nah, nanti Sintap yang mengeluarkan izin. Nah, itu perlu dipahami. Izinnya tidak keluar di sini, jadi hanya memberikan rekomendasi saja. Tapi terakhir, tidak akan saya proses rekomendasinya ini apabila dari tata ruang, aspek tata ruangnya dengan aspek aspek aturannya dari PU. Kapan dia bertentangan dengan ini, saya tidak akan proses deh. Saya kira seperti itu. Jadi memang kita harus perlakukan ketat supaya betul-betul mindset kita di dalam mengolah ini, aturan main ini bisa kita lakukan secara baik. Jadi untuk pertambangan di Kabupaten Bone aman lah ya Pak, di bawah kendali ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Dan selanjutnya pertanyaan ya terkait di masa pandemi ini ya. Nah, ini yang penting juga nih Pak. Adakah program pemerintah Dinas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan itu terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19, baik itu untuk pegawai di kantor ataupun untuk masyarakat? Jadi saya pikir memang kita dari DLH tentu banyak-banyak memberikan contoh kepada siapa saja maupun masyarakat itu sendiri, karena kita bisa bayangkan saja contoh ini, masker ini masuk kategori limbah infeksius, kemudian bahan-bahan beracun, katakanlah suntik, infus apa segala macam itu infeksius semua. Cuma di masa pandemi ini kita bisa bayangkan kalau di daerah-daerah yang lain ada yang menggunakan upaya-upaya seperti itu, mereka kumpulkan seperti masker-masker seperti ini, kemudian mereka cuci kembali, kemudian mereka jual kembali. Nah, itulah dari DLH mempersyaratkan bahwa setiap masker yang kita sudah gunakan mutlak wajib hukumnya harus digunting. Kita harus memberikan cacat supaya masyarakat tidak menggunakan ulang lagi kembali. Karena inilah kita untuk memutus mata rantai ini dalam rangka pandemi COVID-19 ini sesuai dengan peraturan Bupati 37 tahun 2001 memang perlu kita junjung tinggi, utamanya dengan kegiatan seperti itu. Makanya DLH ini wajib hukumnya menyiapkan sampah, wajib hukumnya menyiapkan insinerator yang memang dipersyaratkan untuk melakukan pembakaran sama dengan yang terjadi di Rumah Sakit Pancetana. Kemarin ini semua izin-izin menyangkut masalah limbah ini adanya di Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi di masa pandemi COVID-19 ini tetap ada kebijakan bagaimana pemerintah daerah sesuai dengan persyaratan yang mereka miliki bisa mengeluarkan izin. Nah, salah satu syarat ya ketika saya meninjau Rumah Sakit Pancetana, pembakarannya itu di atas 900 Celcius memenuhi persyaratan dan bisa memproses pembakaran limbah B3-nya. Jadi mungkin tidak ada masalah lagi untuk di Bone, insya Allah. Dan ke depan mudah-mudahan bisa kita pegawai ini di bidang persampahan itu aman nih. Jelas aman deh, karena kita ada perlindungan. Kemarin juga kita dapat bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup melalui Andi Akmal, anggota DPR RI ini, diberikan bantuan peralatan apa segala macam, terutama adik-adik kita, teman-teman kita yang pengambilan sampah itu minimal harus safety, karena bagaimanapun juga mereka bergelut dengan sampah, bergelut dengan kotoran yang notabene rentan terhadap penyakit. Olehnya itulah kapan kita tidak memberikan perlengkapan secara sempurna, secara otomatis memberikan ruang, artinya memberikan presensi negatif terhadap kita, khususnya pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Bone. Terima kasih. Semua orang punya cerita masing-masing dan semua orang juga punya harapan masing-masing. Terkhusus untuk Bapak sendiri, apakah juga punya harapan-harapan baik itu selaku pimpinan terhadap rekan-rekan staf atau pegawai, sesama instansi pemerintah, serta juga harapan terhadap masyarakat? Silakan Pak. Ya, saya kira memang semua manusia punya obsesi seperti itu dan menginginkan harapan bagaimana selalu terbaik, membangun hubungan kepada siapa saja. Kami juga sebagai pimpinan selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup di sini, seperti itulah yang saya praktekkan kepada seluruh staf, mulai dari jajaran sekretaris, bidang, kepala seksi, dan bahkan yang kerja-kerja di luar tadi ini ya rata-rata pegawai honor semua. Nah, itulah kita libatkan mereka, kita satu kesatuan, bahagian yang tidak terpisahkan. Jadi kita membangun harmonisasi ini. Jadi saya pikir semua fasilitas, semua pekerjaan dengan mudah kita lakukan. Apalagi terhadap sesama organisasi perangkat daerah, sama-sama teman-teman dinas. Saya kira itulah upaya yang harus kita lakukan, Dek. Jadi membangun harmonisasi itu. Seperti tadi Bapak waktu nyanyi ya, simfoni yang indah, ternyata harmonisasi itu juga harus ada di kantor.
Dan bersyukurlah Anda punya pimpinan seperti Bapak Andi Syahrul yang punya darah seni, dan itu yang akan beliau tuangkan di dalam selaku perannya sebagai pimpinan. Jadi seni yang akan dialirkan di kantor ini adalah sebuah seni yang akan menghasilkan keindahan, kerapian dan juga kebaikan. Amin. Iya. Harapan terhadap pegawai ya atau partner di kantor sudah Pak. Selanjutnya sesama instansi pemerintah barangkali. Saya kira memang itu yang saya katakan tadi, bahwa berteman itu jauh lebih nikmat. Makanya kita membangun harmonisasi antara seluruh organisasi perangkat daerah. Terutama kita ini di dalam bekerja dari Dinas Lingkungan Hidup ini kan hampir seluruh kegiatan OPD ini kita masuk. Karena hampir kegiatan-kegiatannya mereka tentu berkaitan dengan aspek lingkungan. Sama dengan tata ruang, sama dengan DPU, sama dengan pariwisata. Jadi makanya di sini di dalam bekerja ini satu tim ini tidak ada lagi bekerja dalam ego sektoral. Kita bisa bayangkan coba kalau yang di sisi saya yang satu memang hobinya memangkas pohon. Di sisi lain kita punya ranah yang melarang hal seperti itu. Karena ini kan kita butuhkan ruang terbuka hijau. Kapan ini kita pangkas kemana-mana, yakin dan percaya tentu mempengaruhi kita. Apalagi alhamdulillah bahwa ini sudah dinilai oleh pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan Adipura. Tinggal bagaimana follow up-nya nanti ke depan. Hanya persoalan pandemi saja sehingga pengumuman dari kementerian ini tidak keluar. Jadi terpending selama kurang lebih 1 tahun akibat pandemi COVID-19 ini. Nah kemarin ada yang mempertanyakan jangan sampai bonus tidak dapat. Saya bilang persoalan dapat tidak dapatnya itu bukan lagi ranah saya itu deh. Yang pasti bonus sudah dinilai. Berarti ada yang kita tunggu. Nah, kita mensyukuri karena ada penambahan kemarin yang 14 klaster kabupaten kota bertambah 2 termasuk Bone dan Pangkep. Jadi kita bersyukur. Malah Pak Bupati juga ya senang. Karena memang ranah saya pada saat itu belum bisa dihitung karena baru seumur jagung saya di sini. Tapi saya berusaha meyakinkan kementerian sehingga ya Bone juga layak untuk dinilai. Akibat proses pengelolaan sampah yang ada di TPA ini sudah sistem kontrol lempil, bukan lagi open dumping. Terima kasih. Dan tentunya kepada masyarakat ada pesan-pesan? Ya, saya berharap terutama dalam rangka menghadapi Hari Jadi Bone ke-691 ini, tentu kita berharap mudah-mudahan masyarakatlah tidak seenaknya membuang sampah. Marilah kita menyadari diri semua bahwa tugas dan tanggung jawab kita ini adalah bersama-sama untuk melihat bagaimana Kabupaten Bone ini bersih, indah, sesuai dengan moto Bone Beradat. Saya kira seperti itu. Makanya tadi pagi saya apelkan kembali pasukan-pasukan untuk betul-betul mereview kembali pekerjaan-pekerjaannya terkait dengan proses sampah. Apalagi ini dalami lagi ada tamu dalam rangka Hari Jadi Bone. Tentu tugas dan tanggung jawab kita ini kita berharap mudah-mudahan tidak lagi membuang sampah sembarangan. Makanya kita harus memberikan sosialisasi yang lebih banyak kepada masyarakat. Dan tidak perlu lagi kita menyalahkan masyarakat, tapi jangan kita bosan-bosan menyampaikan himbauan-himbauan seperti itu. Bahwa bersih itu memang bahagian daripada iman. Terima kasih. Luar biasa ya, sekali penjelasan sangat jelas ya, singkat dan juga padat. Jadi itulah manfaatnya ya, kita ikuti wawancara ini bukan sekedar wawancara biasa. Dan Bapak ya, sebelum pamit tentu saja kita mesti selalu ingatkan bahwa belajar itu di setiap saat dan juga dalam kondisi apapun. Ya, setiap saat kita juga akan selalu diberi kesempatan untuk melakukan hal baik ataupun buruk. Hal baik menjaga lingkungan tetap bersih, hal buruk untuk membiarkan, tidak peduli ataupun bahkan membuat kotor. Nah, pilihan ada pada Anda. Mau menambah pahala atau mau menambah dosa? Iya. Nah, karena satu sampah yang kita buang pada tempatnya berarti menyelamatkan 1000 makhluk di alam ini, termasuk untuk keselamatan kehidupan di masa mendatang anak cucu kita. Iya, sekian perjumpaan kita kali ini di TTM Tanya-Tanya Mersya bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, Bapak Andi Syahrul Samsu SC. Sudah betul, Pak? Terima kasih banyak Pak atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Amin. Serta dimudahkan urusan dan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ya, kerabat kerja yang bertugas, Dewi, Dedi, Dwi dan Mayan, juga saya Mersya mengucapkan terima kasih banyak dan juga mohon maaf atas segala kekurangan. Juga bersama Bapak Kadis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan tetap semangat.